Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wido Yufri Ashar, merupakan salah satu guru di MTSN 1 Kota Kediri. Saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syahada atau Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Saat ini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi sikap dan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kelas 7A. Terima kasih atas banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita belajar. Lihat kondisi kelas kalian, lingkungan kanan kiri kalian apakah sudah bersih? Meja kalian apakah sudah tertata dengan rapi? Ya, persilahkan, monggo. Yang belakang yuk. Mungkin ada bungkus permen atau bungkus makanan yang terjatuh di bawah meja. Ayo. Disimpan terlebih dahulu ya. Jangan ada hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran kita. Koneksi WiFi insya Allah juga sudah oke ya di sini. Jadi yang nantinya kita akan menggunakan smartphone atau laptop ini insya Allah nanti akan lancar koneksinya. Nanti bisa dicek. Oke. Bapak ingin melihat kalian dengan kondisi yang sehat bugar dan melihat kalian ceria. Selamat siang siswa 7A semua. Siang. Selamat siang siswa 7A semua. Siang. Bagaimana kabar you? Alhamdulillah. Siapkah dirimu belajar sejarah? Siap. Salam ala Nabi Muhammad. Oke, duduk kembali. Alhamdulillah. Bapak akan ngecek satu persatu. Idris Syafi'i. Hadir. Aisyah Maharani, Elina Marjana, Rizal, Sally, Tazkira, sip. Karena semua hadir, Bapak ingin mengajak kalian belajar tentang sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Namun sebelum itu, Bapak ingin mengajak kalian untuk mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar apa? Kita termotivasi ya. Tuhanmu terhadap Nusa. Yo, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Lengan bajumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa. menjadi tanggunganmu
kecintaanmu terhadap Musa. Salam ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Boleh kembali duduk. Ini kenapa Bapak sampaikan di awal pertemuan ini? Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalian semua adalah tunas-tunas bangsa yang kelak akan menjadi pemuda-pemudi yang akan melanjutkan perjuangan para pejabat negara sekarang ini. Agar Indonesia ini baik, kita perlu mencontoh, meneladani salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Khulafaur Di ya, sahabat-sahabat Rasul yang soleh, dan salah satu juga kita perlu mencontoh sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas itu. Dan kenapa kok kita akan membahas itu? Ya. Di sini Bapak akan menggunakan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Ya. Ada berapa? 5. Yes. Bapak pengen kalian yang pertama baca. Peserta didik mampu menjelaskan biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi prestasi dan sikap puji yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz. Ya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu materi singkat mengenai Umar bin Abdul Aziz. Sambil dibuka bukunya, boleh? Ya. Ada yang tidak bawa buku, yang nggak bawa buku boleh menggunakan handphone, smartphone yang materinya sudah Bapak kirim lewat WhatsApp grup kemarin, ya. Ya, tentang Umar bin Abdul Aziz. Buka halaman kalau nggak salah 148 atau bab terakhir, kurang lebih 5 menit kalian silahkan baca. Kita perlu memiliki budaya membaca, karena literasi ini adalah merupakan gaya belajar abad ke-21. Ada yang tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang membawa dinasti Umayyah menuju masa kejayaan. Masa kejayaan yang membawa daulah Umayyah atau dinasti Bani Umayyah menuju masa kejayaan. Oke, boleh. Kita akan baca sedikit mengenai profil beliau. Ya, kita perlu kenalan terlebih dahulu siapa itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. 1, 2, 3, baca. Merupakan khalifah ke-8 dari para khalifah Daulah Umayyah di Damaskus yang memerintah dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Yes, itu. Ini sedikit pengenalan siapa itu Umar bin Abdul Aziz. Berarti dia itu cucu atau cicit tuh berarti? Cicit. Cicit dari Khulafaur Rasyidin yang bernama? Yes, Umar bin Khattab. Selanjutnya, Bapak ingin meminta kalian untuk berkelompok, untuk tiap kelompok mempresentasikan terkait dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Namun ada kasus yang perlu kalian pecahkan juga. Bisa dibaca? 1, 2, 3. Studi kasus. Bayangkan kalian menjadi seorang penasihat khalifah pada masa itu. Bagaimana menurut kalian sikap dan gaya kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini dan membawa perubahan positif? Diskusikan dengan kelompok Anda dan presentasikan di depan kelas. Yes, silahkan berkelompok. Ya. 4 sampai 5 orang boleh, monggo berkelompok. Ya. Ada pejabat yang korup, keadilan tidak merata, bahkan pemimpin itu cenderung otoriter, sewenang-wenang, sak geleme dhewe mungkin. Kalian ketika jadi penasihat itu apa yang perlu kalian nanti berikan solusi kepada khalifah itu? Kelompok yang di depan, ada pertanyaan? Boten, Pak. Sudah jelas? Sampun. Oke, mau bikin apa nanti rencananya? PPT atau cukup ditulis di kertas saja?
Tulis di HP saja, Pak. Oke, good ya. Oke. Kalau ada pertanyaan disampaikan ya, didiskusikan. Oke. Ada kesulitan Mbak E? Pada masa itu. Tidak ada. Wah, cerdas semua ini anak-anak kita ini, alhamdulillah. Iya, Roh. Iya, oke, sip. Di sini ada pertanyaan tentang tugasnya? Diketik di HP. Iya, betul. Ditambah tolong kalian analisa prestasi-prestasinya. Bidang ekonomi apa saja? Ya, bidang politiknya apa saja prestasinya? Bidang keagamannya itu apa saja? Sifat-sifat mulia yang perlu kita teladani itu apa saja? Fahim tuh? Ya, fahim tuh? Sip. Oke. Jadi yang kelima kita harus menjadi yang teladan. Khalifah itu harus menjadi contoh baik dalam perkataan dan perbuatan. Oke. Yang keenam kita harus bertindak bijaksana, ambil keputusan dengan pertimbangan matang 30 menit telah berlalu. dalam Sudah ada kelompok yang selesai? nanti diketik. Oke, good. Sudah selesai? Sudah. Sekali lagi, apakah sudah selesai? Sampun. Alhamdulillah. Oke. Ya, mungkin sebelum Bapak tanyakan, mungkin ada yang bersedia untuk maju? Ayo. FPI boleh, Pak. Safi, boleh? Good. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wala uzwana ila ala zalimin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Halo semuanya, aku adalah salah satu anggota dari kelompok 7. Kalian penasaran kan tentang apa yang akan kita ceritakan? Nah, kalian sudah mendengar tentang kelompok 6 yang membicarakan tentang Bani Umayyah dan kelompok lain yang membicarakan tentang beberapa khalifah. Biografi. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Beliau lahir di Madinah tahun 61 Hijriah. Nama ayahnya adalah Abdul Aziz. Ibunya bernama Laila Umi binti Asim binti Umar bin Khattab. Pada era pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz yang masih berusia 24 tahun dipercaya untuk menjadi gubernur Hijaz. Selama menjadi gubernur, beliau dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat. Ciri-ciri: berkulit coklat, berwajah lembut dan tampan, berperawakan ramping, berjanggut rapi, bermata cekung, dan di keningnya terdapat bekas luka akibat sepakan kaki kuda. Nah, itu tadi adalah materi-materi seputar Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita akan membuat forum pertanyaan. Untuk forum ini kita akan membuka 4 slot pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Risma. Baik, nama saya Karisma Rahmatina Irsyad, absen 18. Jika kamu menjadi ketua kelas, bagaimana kamu bisa meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin teman-temanmu? Berikan contohnya hanya 3. Baik, terima kasih Kak Karisma atas pertanyaannya. Kami akan menjawab ya. Jadi, jika saya menjadi ketua kelas, ya sudah jadi maksudnya, saya bisa meneladani Umar bin Abdul Aziz dengan cara tidak membeda-bedakan teman dan bersikap adil kepada semua. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Good. Dan yang ketiga atau terakhir, menggunakan fasilitas kelas dengan bijak dan bertanggung jawab. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi, Umar bin Abdul Aziz memilih hidup sederhana karena ia ingin memberi contoh kepada rakyatnya dan menunjukkan bahwa kekuasaan bukan untuk kemewahan, tetapi untuk melayani. Dengan gaya hidup sederhana, rakyat merasa dekat dan percaya bahwa pemimpinnya tidak mengambil keuntungan dari jabatannya. Ini memperkuat kepercayaan rakyat karena mereka melihat keadilan dan keteladanan langsung dari pemimpinnya. Baik, karena sudah ada 4 yang bertanya, kita akan memberikan kuis kepada kalian.
Baik, Kak Jima. Madinah. Ya, benar. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wido selaku guru SKI kelas 7A dan teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi kita panjang dan lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa. Ada Mbak Ara CS ya. Jadi pada kesempatan hari ini tadi disampaikan bahwasannya biografi Umar bin Abdul Aziz seperti apa, prestasi usaha-usaha yang dicapai itu seperti apa, dan apa saja yang perlu kita teladani dari kepemimpinan beliau, dan itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita baik di masyarakat ataupun kepentingan kita di bangsa negara nantinya. Alhamdulillah. Ya. Selain itu juga anak-anak perlu kita tiru juga ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Saya ingin tanya, setelah kalian membaca tadi, apa yang Umar bin Abdul Aziz sampaikan kalimat pertama kali yang disampaikan saat beliau dilantik? Kalimat tarji. Apa itu tarji? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul sekali. Ya, innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. Pertanyaannya, biasanya kalimat itu diucapkan ketika ada orang yang meninggal dunia, betul? Betul. Nah, kenapa kok Umar bin Abdul Aziz menyampaikan itu? Karena menganggap sebagai musibah yang besar. Apa itu yang dianggap beban atau musibah? Jabatan. Jabatan. Betul. Pesan Bapak anak-anak, ya, seandainya nanti anak-anak kelas 7A ini jadi pejabat, apapun itu jabatannya, entah itu tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, kabupaten, kota, gubernur, atau provinsi, ya, bahkan sampai menteri ataupun presiden, ya, amin, ya. Ingat, jabatan itu adalah Musibah. kalau ada rakyat yang menderita, yang dosa, pejabatnya. Kalau ada rakyat yang hidup susah, yang kena dosa, itu adalah pejabatnya. Karena pejabat itu dilantik dan diberi amanah untuk bisa apa? Bisa mensejahterakan rakyat. Makanya innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. Sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Dan bila mana jabatan ini sebuah amanah yang berat, beban, wajarlah Umar bin Abdul Aziz mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini musibah. Nek ora iso dosa. Kalau tidak bisa berdosa. Ya. Oke, paham itu? Ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan. Oke. Selanjutnya ada satu hal lagi tugas yang perlu kalian kerjakan dalam pertemuan akhir ini. Ya. Bapak telah mengirim asesmen sumatif pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini maaf. Buka grup WhatsApp kalian dan kalian akan menemukan tautan asesmen sumatif tentang Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan boleh dikerjakan secara berkelompok. Karena selain kalian mengerjakan asesmen sumatif ini, kalian juga Bapak minta untuk membuat, menyajikan terkait dengan Umar bin Abdul Aziz. Apapun itu boleh. Berupa artikel boleh, berupa poster boleh, berupa resume boleh, video juga boleh. Dipersilakan, monggo berkelompok. Sambil mengerjakan asesmen dan tugas proyeknya. Proyeknya apa? Semua tadi sudah disepakati bahwasannya kita
akan membuat poster digital tentang Umar bin Abdul Aziz. Oke anak-anak, sudah ada beberapa yang sudah masuk tugasnya. Di antaranya ada tempatnya Mbak Sili, Mbak Karina, dan kelompoknya Mas Idris. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya. Terlihat belum? Ya. Punyanya siapa ini? Oke. Punyanya Mas Safi'i. Oke. Mungkin Mas Safi'i bisa memberikan penjelasan mengenai poster yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah poster mengenai sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Saya jelaskan, Pak. Ya. Oke. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang memerintah pada tahun 717 hingga 720 Masehi atau 99 hingga 101 Hijriah. Ya. Dikenal luas sebagai pemimpin yang adil, zuhud, amanah, transformasional, dan religius. Oke. Kepemimpinannya hingga kini masih menjadi rujukan dan inspirasi bagi para pemimpin. Oke. Sampun, Pak. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Oke, thank you ya sudah diberikan penjelasan posternya. Ini cukup banyak tulisannya, tapi oke, lengkap sekali. Ya, kita juga melihat poster dari temanmu yang lain. Nampaknya ya, Mbak Kirana simple juga ini. Ya, oke. Jadi, terima kasih anak-anak yang sudah mengumpulkan poster ya. Jadi, di sini juga Bapak akan melihat kinerja kalian dari aspek lain ya. Selain tadi mengumpulkan poster, juga dilihat dari asesmen kalian, beberapa sudah masuk yang sudah mengerjakan. Oke, masih 19 anak yang sudah mengerjakan. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengerjakan. Oke, kembali lagi ke posisi terakhir. Apakah ada yang mau menyimpulkan? Ya, bisa menyimpulkan keteladanan apa saja yang bisa kita ambil dari sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Satu, apa saja? Iman taqwa boleh? Dua? Sabar, adil dan bijaksana. Oke, boleh. Zuhud dan sederhana. Oke. Tegas dan kebenaran. Yes. Amanah serta fokus terhadap kesejahteraan rakyat. Yes. Dekat dengan para ulama dan cendekiawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, barakallahu fikum. Tentunya di pelajaran-pelajaran yang akan datang, kalian akan mempelajari tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Islam dunia yang menjadi inspirasi kita semua. Untuk apa? Agar kemudian saat kita menjadi pemimpin atau pejabat, kita bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oke. Kesimpulan sudah kalian tulis semuanya, baik menggunakan buku tulis kalian ataupun menggunakan smartphone kalian, tolong disimpan dengan baik dan dipelajari. Dan bila mana ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di lain kesempatan, baik offline maupun online. Oke? Bila mana tidak ada pertanyaan, silahkan untuk berkemas-kemas. Oke, boleh. Bila mana sudah rapi semua, dipimpin untuk berdoa, dipersilahkan. Ya, dilihat dulu teman-temanmu kanan kiri, depan belakang, apakah sudah rapi? Meja kanan kirimu apakah sudah rapi? Apakah ada kotoran di bawah? Dipersilakan untuk dirapikan dan dibersihkan. Kita tinggalkan kelas ini dengan suasana yang rapi, bersih, dan tetap mengagumkan untuk di kemudian hari. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tujuan. Seven awesome, the best generation. Allahu Akbar. Good. Ya. Terima kasih